Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Asif Picasmana MA dan juga Ibu Anissa Rahmi Faisal selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Di sini saya Abram Erlangga Renaldo akan menjelaskan suatu materi atau suatu konsep mengenai subjek pajak dan objek pajak. Nah, untuk mempersingkat waktu sebagai pengantar daripada materi ini, hukum pajak itu merupakan suatu hukum yang sifatnya itu hukum publik, yang dimana hukum ini mengikat bagi semua orang. Dan salah satu poin spesial daripada hukum pajak ini adalah itu selalu ditemukan dalam aktivitas sehari-hari gitu. Lebih tepatnya ketika tiap-tiap individu di Indonesia itu sendiri melakukan sebuah transaksi. Nah, di sini kalau misalkan kita ambil konsep secara umumnya, pajak itu merupakan suatu hal yang wajib atau kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, dan ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam pelaksanaannya atau faktanya atau dalam keadaan lapangannya itu sendiri, pajak ini terbagi menjadi dua hal yang utama, yakni subjek pajak dan juga objek pajak. Gitu. Kita akan coba bedah lebih lanjut gitu. Dimana subjek pajak ini merupakan sifatnya itu baik itu individu maupun lembaga yang dikenai perpajakan untuk kewajiban membayar pajak. Ini tuh bisa berupa individu, misalkan saya pribadi ataupun badan usaha gitu, tergantung daripada jenis pajak yang dikenakan kepada hal tersebut. Nah, di sini dari saya mengambil peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP gitu. Nah, ada beberapa jenisnya juga dari subjek pajak ini, yang dimana yang pertama orang pribadi atau individu yang memiliki penghasilan ataupun pekerjaan, usaha, investasi, ataupun sumber-sumber penghasilan lainnya. Lalu berikutnya ada badan usaha, yang dimana badan yang terdaftar oleh negara dan beroperasi di Indonesia, seperti perseorangan, perseorangan terbatas, ataupun juga itu bisa berupa koperasi. Lalu berikutnya ada wajib pajak luar negeri, yakni orang ataupun badan usaha yang memperoleh kekayaan ataupun penghasilan dari Indonesia, tetapi mereka itu tidak memiliki kantor ataupun tempat usaha di Indonesia, seperti itu. Seperti contohnya kalau misalkan kita lihat itu biasanya berupa saham-saham perusahaan asing yang memang sahamnya itu bisa dibeli di Indonesia, seperti itu. Lalu berikutnya ada pekerja lepas, yang dimana individu yang bekerja secara mandiri atau secara individu dan tidak memiliki hubungan dengan suatu perusahaan ataupun jenis-jenis badan usaha tertentu. Nah, demikian mengenai konsep-konsep ataupun jenis-jenis mengenai subjek pajak itu sendiri. Lalu berikutnya kita akan coba bedah lebih lanjut lagi mengenai objek pajak. Nah, objek pajak itu secara sederhananya merupakan suatu kegiatan yang menjadi hal pengenaan pajak. Nah, kalau misalkan konteksnya itu perpajakan yang ada di Indonesia, objek pajak itu dapat berupa berbagai macam hal seperti penghasilan ataupun transaksi penjualan terhadap barang ataupun jasa, lalu hak milik atas properti ataupun kendaraan bermotor, itu juga salah satu objek-objek pajak gitu yang ada di negara ini. Nah, objek pajak itu tiap-tiap negara itu memiliki peraturan perundang-undangnya sendiri. Nah, kalau misalkan di Indonesia, kita lihat di Indonesia ada beberapa objek pajak yang sering kita temui itu sendiri. Yang pertama ada PPH, atau ini kita sangat tahu, pajak pertama penghasilan, yang dimana pajak yang dikenakan atas penghasilan oleh tiap individu, baik yang diterima dari domestik atau dari dalam negeri maupun dari luar negeri gitu. Lalu berikutnya ada pajak pertambahan nilai (PPN), dan ini yang paling sering kita temukan, di mana pajak ini dikenakan atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu. Bahkan PPN ini juga sering kita temui juga kalau misalnya kita berbelanja, bertransaksi
dimanapun, baik itu yang sifatnya online maupun sifatnya itu offline, karena harga yang sudah kita beli itu harga termasuk tax di dalamnya atau pajak di dalamnya. Lalu berikutnya ada pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan atau PBB ini merupakan suatu pajak yang dikenakan atas kepemilikan properti, entah itu tanah, perumahan, bangunan, dan lain-lain. Dan ini pasti setiap orang yang memiliki tiga hal tersebut pasti wajib untuk mengeluarkan pajak bumi dan bangunan. Lalu berikutnya ada PKB atau uh, kita sebut sebagai pajak kendaraan bermotor. Nah, di mana pajak kendaraan bermotor ini merupakan pajak yang dikenakan oleh tiap individu atas kepemilikan kendaraan bermotor seperti mobil, motor, ataupun dan lain-lain gitu. Jadi itu merupakan salah satu objek-objek pajak yang sangat sering dan sangat umum kita temukan khususnya di negara Indonesia itu sendiri. Nah, di sini kedua hal ini sendiri itu tentunya ada aturan ataupun dasar-dasar regulasi yang mengatur kedua hal tersebut, di mana kita tadi sudah menyebutkan gitu bahwasanya ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang dimana regulasi ini mengatur suatu tata cara perpajakan di Indonesia termasuk mengenai subjek dan juga kewajiban membayar pajak. Lalu berikutnya ada Undang-Undang Nomor 7 tahun masih dengan tahun yang sama tentang pajak penghasilan, yang dimana undang-undang ini pada nomor 7 ini mengatur tentang tata cara pengelolaan bagaimana nantinya pajak penghasilan ini diperoleh atau ditarik dari tiap-tiap individu masyarakat. Lalu berikutnya ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 yang dimana tentang PPN. Di sini pajak pertambahan nilai barang dan juga jasa, serta ada pajak terhadap penjualan atas barang mewah, yang dimana regulasi ini mengatur tentang pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penjualan barang ataupun jasa gitu. Lalu berikutnya ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 yang dimana tentang PBB atau pajak bumi dan bangunan. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Nah, ini tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, regulasi ini tentang yang mengatur pajak kendaraan bermotor yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor seperti mobil, motor, sepeda, dan lain-lain gitu. Lalu kita bisa melihat pada tahun 2000 itu ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 yang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 yang tadi sudah disebutkan sebelumnya tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu di tahun 2013 ada Undang-Undang Nomor 46 ini tentang pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan seperti hibah ataupun dan lain-lain gitu. Lalu untuk peraturan yang berikutnya ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 PMK 03/2021 tentang tata cara pendaftaran, tentang pengenaan, tentang pembayaran pajak penghasilan, dan di sini diatur lebih konkretnya pada pasal 21 atau pasal 26 juga atas penghasilan dari kerja ataupun dari penghasilan selain kerja untuk pegawai gitu. Seperti pensiun ataupun tunjangan-tunjangan itu di peraturan Kementerian Keuangan ini tetap mengenakan pajak. Lalu di sini ada kita bisa ngebedah lagi tuh mengenai contoh objek pajak. Di sini saya ingin mengambil contoh objek pajaknya itu mengenai pajak penghasilan, yang dimana pajak ini itu diterima oleh subjek pajak baik dalam ataupun luar negeri. Nah, objek pajak ini meliputi seperti gaji, honor, dividen dari saham, keuntungan dari saham gitu, bunga dari bank, sewa, royalti, dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu contoh objek pajak yang sering ditemukan di kehidupan bermasyarakat. Lalu berikutnya ada contoh objek pajak kendaraan bermotor, yang dimana kita setiap tahun pada bulan tertentu itu wajib membayar pajak kepada negara gitu. Yang nantinya hal ini juga untuk berkontribusi kepada negara terhadap kepemilikan kendaraan bermotor kita seperti itu.
Lalu berikutnya ada contoh pajak PPN yang tadi sudah saya sebutkan. Kita nih dalam masyarakat sering melakukan transaksi jual beli, dan pastinya harga yang kita beli itu termasuk harga pajak yang kita bayar, seperti itu. Jadi rangkaian materi ini merupakan rangkaian materi sederhana yang coba saya jabarkan secara singkat, padat, dan jelas mengenai subjek pajak dan objek pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.